Halo semua, nama aku Daniel dan di video kali ini aku pengen membahas salah satu reviewku dalam berinvestasi di salah satu platform P2P lending konsumtif. Namanya apa? Namanya adalah EasyCash. Nah, jadi bagi teman-teman yang udah ikutin channel ini sejak lama, apalagi bagi kamu yang udah nonton channel ini dari zaman-zaman awal aku bikin video, ini merupakan salah satu platform yang aku gunakan di awal ya. Kalau misal kamu lihat ke video-video zaman dulu, aku berinvestasi lumayan banyak di P2P lending konsumtif. P2P lending konsumtif contohnya apa? Contohnya asetku, UangMe, EasyCash, rupiah cepat. Dan waktu itu aku mendiversifikasikan danaku dan di zaman dulu return dari P2P lending konsumtif itu bisa memberikan return yang tinggi banget. Bahkan ada zamannya waktu itu returnnya sampai hampir 30% ya teman setelah ditambah bonus dan sebagainya. Makanya waktu itu aku invest lumayan banyak dan secara total aku udah dapat ratusan juta dari investasiku atau passive income akumulasi dari semua P2P lending konsumtif yang aku gunakan. Nah, kali ini aku pengen mereview lagi salah satu hasil investasiku di EasyCash teman. Di sini kamu bisa lihat nih aplikasi EasyCash yang saya main sekarang, dimana aku udah lumayan lama nggak bahas, tapi kalau misalnya kita lihat sebenarnya masih mirip-mirip ya teman, dimana kalau kita ambil investasi yang paling panjangnya 360 hari itu returnnya di sekitar 19%. Tapi jangan lupa nanti masih ada potongan pajak lagi ya teman. Terus sekarang juga kalau nggak salah lagi ada event dimana kalau misal kamu investasi lumayan banyak nanti kamu bisa dapat bonus. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu P2P lending itu apa, P2P lending itu adalah penjembatan antara orang yang memiliki dana dan orang yang ingin meminjam dana ya men. Dan kalau misal P2P lending seperti ini, P2P lending konsumtif, dana kita akan disalurkan untuk pinjaman yang sifatnya konsumtif. Jadi aku sering banget bahas ini merupakan investasi yang tinggi resiko. Nah, kalau misal kita ke bagian aset di sini, kamu bisa lihat saat ini aku memiliki nilai aset sebanyak 11.237.157 rupiah. Tapi kalau misal kemarin dananya masih 10 juta. Kenapa sekarang udah menjadi 11.237.000? Jawabannya karena ada lagi pendanaanku yang baru jatuh tempo ya, men. Jadi di sini aku bakal tunjukin ke bagian funding aset di sini. Kemudian kamu bisa lihat untuk saat ini current pendanaanku udah kosong ya, men. Karena ini pendanaanku yang terakhir udah jatuh tempo. Kita ke bagian pas di sini. Nah, kamu bisa lihat pendanaanku yang baru jatuh tempo ini adalah pendanaan yang ini ya, men, yaitu 30 Agustus 2023 dan 30 Agustus 2023. Di mana periodenya aku ambilnya yang 270 hari. Kalau kita buka di sini, kamu bisa lihat ya, funding amount-nya adalah 5 juta, tenornya 270 hari, funding rate-nya 18,5%, pendapatan setelah tax-nya Rp613.000. Dan di sini kamu bisa lihat aku masukinnya sekitar 30 Agustus, makanya di sini dia jatuh temponya pada tanggal 26 Mei ya, men. Dan kalau misalnya kamu lihat video ini aku take pada tanggal 26 Mei, jadi ini baru jatuh tempo hari ini. Makanya di sini kalau misal kamu lihat di sini balance-ku udah bertambah. Nah, kalau misalnya teman-teman tanya kenapa itu balance-nya 11 juta, ini karena waktu itu pendanaannya 10 juta, tapi aku bagi kedua pendanaan. Kalau kita buka pendanaan yang kedua, ini juga sama, 5 juta. Tanggalnya juga sama, jatuh temponya sama, income after tax-nya juga sama, 624.000 ya, men. Nah, kalau misalnya di sini ada sedikit beda, ini karena aku menggunakan kupon yang berbeda. Ada yang aku pakai kupon 50.000, kemudian ada yang aku pakai kupon yang meningkatkan return dengan persentase bunganya, men. Makanya di sini kalau misalnya kita lihat kenapa danaku di balance sekarang menjadi 11.237.157 rupiah, ini karena baru ada lagi pendanaanku yang jatuh tempo. Dan di sini apa yang bisa kita simpulkan? Yang bisa kita simpulkan adalah EasyCash ini masih membayar per saat ini video ini dibuat ya teman. Walaupun mungkin aku sering tekenin ke teman bahwa ini investasi yang tinggi resiko, tapi pada nyatanya P2P lending konsumtif dari dulu semua P2P lending konsumtif yang aku gunakan nggak pernah satupun ada yang gagal bayar. Malah P2P lending produktif yang dananya digunakan untuk keperluan produktif malah ada beberapa yang gagal bayar dan aku dananya beneran hilang ya man. Jadi emang kadang teori sama praktek di lapangannya bisa sangat berbeda. Oke, jadi buat teman-teman yang bertanya 11 jutanya ini akan aku gunakan untuk apa? Seperti biasa karena belakangan aku lumayan banyak berinvestasi di cryptocurrency dan sekarang Bitcoin ada merupakan investasi yang baik. Jadi mungkin 11 jutanya ini akan aku tarik, akan aku belikan Bitcoinnya untuk sementara. Nanti kalau misalnya di tahun depan Bitcoin udah mengalami kenaikan harga yang signifikan, mungkin baru cash out, kemudian baru aku sebar lagi ke berbagai instrumen-instrumen yang aku gunakan seperti P2P lending dan reksadana. Untuk teman-teman yang pengen tahu gimana cara WD-nya, kita bisa ke bagian balance di sini, kemudian kita tinggal
tinggal pencet ke bagian withdraw. Kalau top up itu untuk bagian kamu mengisi atau menambah dana kamu ya teman. Nah di sini setelah aku pencet withdraw, kemudian aku tinggal masukin jumlah yang pengen aku tarik. Kalau misal kamu pengen tarik semuanya, kamu bisa klik ke bagian withdraw all di sini. Berikutnya kamu tinggal pencet withdraw ya teman. Nah setelah itu kita akan dikirimkan kode OTP ke nomor kita, nanti kita tinggal masukin kode tersebut ke sini. Ini sebagai verifikasi aja supaya kita dananya dan akunnya itu bisa aman ya teman, supaya benar kita yang menarik dana tersebut. Nah ini angkanya udah masuk 178.997. Setelah aku masukin withdraw application success, fund will be processed into your account within 3 working days. Jadi ini udah sukses, kita hanya perlu menunggu paling lama itu sampai 3 working days. Tapi menurut pengalamanku pribadi, kalau nggak salah kita tarik itu biasanya 1 atau 2 hari, itu pun udah dananya udah cair ya teman. Nanti setelah dana cair, akan aku gunakan langsung untuk aku investasikan di instrumen lainnya. Nah kalau misalnya kita cek ke bagian aset, sekarang harusnya asetku udah menjadi 0 ya teman. Jadi per saat ini, per video ini dibuat pada tanggal 26 Mei, aku secara official udah nggak punya dana lagi di EasyCash ya teman. Di sini balance-nya udah 0, funding asetnya udah 0. Earning before due dates juga udah menjadi 0. My asset udah 0. Dan kalau misalnya teman-teman tanya, udah berapa return yang aku dapatkan sejauh ini dari EasyCash selama ini aku investasi, ini aku udah mendapatkan Rp76.308.794, dimana aset tersebut juga semuanya udah aku tarik dan semuanya udah aku investasikan ke tempat lain dan udah menghasilkan lebih banyak uang lagi, mencetak passive income untukku ya teman. Jadi seperti itulah updateku di EasyCash ya teman. Nah kemudian setelah kita membahas hal tersebut, berikutnya aku akan memberikan sebuah tips yang kamu bisa gunakan untuk minimalisir resiko kamu. Karena lumayan banyak teman-teman yang misalnya pengen berinvestasi, tapi karena kamu panik, kamu takutan terhadap satu instrumen, kamu akhirnya nggak masuk. Sebenarnya untuk kamu bisa minimalisir resiko, kamu bisa melakukan yang namanya diversifikasi. Atau kamu memecah dana kamu ke dalam beberapa platform ya teman. Ini aku kasih contoh aja, katakan di sini kita riset dulu semuanya, jadi 0. Nah, katakan di sini kamu punya 300 juta, ya kamu bisa aja pepecah danamu. Contoh kamu pengen masukin EasyCash. Ya jangan sampai kamu masukin 300 jutanya ke EasyCash ya kan. Nih, kalau misal kamu masukin 300 jutanya semua ke EasyCash, ya kalau misalnya semuanya berhasil kembali, emang kamu akan mendapatkan returnnya tinggi, kamu bisa dapat katakan 18% per tahun. Itu kalau semua danamu kembali. Tapi apa yang terjadi kalau misalnya EasyCash ternyata gagal bayar? Yang terjadi kamu bisa langsung minus 100%, kamu langsung kehilangan semua dana kamu dan lihat return kamu menjadi 0, bahkan dana pokok kamu juga menghilang. Makanya itu aku sama sekali nggak merekomendasikan untuk melakukan seperti itu. Di sini kita punya satu trik untuk seorang investor, namanya diversifikasi. Kita bisa memecah dana kita ke dalam banyak platform. Misal di sini kamu punya uang 300 juta, ya bisa aja kamu masukin di sini 50 juta aja. Kemudian sisanya taruh mana? Sisanya ya mungkin kamu tipe orang yang suka yang lebih stabil, ya udah kamu masukin 200 jutanya ke sini. Kemudian karena sekarang Bitcoin lagi bagus, sisanya 50 juta lagi kamu masukkan ke Bitcoin. Misal di sini masukin 50 juta. Nah, kamu bisa lihat secara return tahunan mungkin masih nggak seburuk itu juga ya, men. Daripada kamu masukin semua dananya ke EasyCash, tapi kamu punya potensi kehilangan semua dana kamu, returnnya 18%, mending kamu lakukan seperti ini, kamu pecah dana kamu, dana mas stabil kan udah secara histori berdekade-dekade memberikan return. Jadi 5%-nya ini bisa aku bilang pasti. Kemudian EasyCash ini yang tadi aku bilang, kalau misalnya gagal bayar, kita hanya kehilangan 50 juta rupiah. Berikutnya sisanya masukin Bitcoin, katakan Bitcoin bisa naik, tahun ini bisa naik 150%. Itu sebenarnya udah cukup konservatif ya kan? Karena seperti yang tadi aku bilang, Bitcoin biasanya menurut cycle beberapa bulan setelah halving, dia kenaikannya bisa sampai berkali-kali lipat, bisa sampai 3 kali lipat, 4 kali lipat, dan seterusnya. Nah, kamu bisa lihat di sini returnnya pun bisa menjadi tinggi. Tapi kalau katakan worst case Bitcoin nggak naik seperti itu, Bitcoin cuma naik 20% aja, kamu masih bisa mendapatkan return per tahun 10% dan kamu bisa meminimalisir resiko untuk kehilangan semua dana kamu. Itulah kenapa kita perlu melakukan diversifikasi. Bahkan kalau misalnya di sini kamu dana mas stabila kamu nggak yakin, ya udah di sini kamu masukin katakan 100 juta aja. Sisanya 100 juta kamu masukin mana? Oh, sisanya yang lebih aman lagi. 100 jutanya kamu masukin ke saham bank. Atau misalnya kamu taruh di deposito. Atau misalnya kamu taruh di yang lebih low risk lagi, yaitu reksadana pasar uang. Nah, kamu bisa lihat, kamu masih bisa mendapatkan return yang lebih tinggi dan risikonya masih bisa terjaga. Itulah kenapa kita sebagai seorang investor perlu melakukan yang namanya diversifikasi. Kecuali kalau misalnya kamu emang udah yakin banget sama satu platform, kamu pengen all in, ya itu bebas ya, men. Dan itu pun kamu boleh lakukan
misalkan kalau misalnya emang kamu udah nothing tulus, kamu juga nggak punya tanggungan apa-apa, nggak ada resiko apa-apa, misalnya kamu masih muda, ya itu nggak apa-apa seperti itu. Cuma kalau misal kamu udah punya anak, udah punya istri, akan lebih baik kamu untuk lebih menjaga profil resiko kamu ya, men. Jangan sampai kamu ambil resiko yang terlalu besar, karena kita bisa meresikokan keluarga kita. Nah, jadi kira-kira gitu aja mungkin updateku pada video kali ini. Semoga trik ini bisa membantu teman-teman semua, dan semoga review yang aku bisa berikan bisa menjadi referensi buat teman-teman semua yang pengen berinvestasi ya, men. Kemudian bagi kamu yang pengen mulai, kamu boleh menggunakan kode referral yang aku tulis kolom deskripsi supaya kamu dapat bonus. Sekian video dari aku, semoga video ini bermanfaat, dan akhir kata jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!